Bahkan ribuan pasukan pun tidak bisa mengalahkanku. Apalagi kalian berdua yang tidak berguna. Ada apa, Tuan Chu? Ada apa denganmu? Ada yang membuat keributan di sini. Anak ini berniat jahat pada Tuan Tianxi. Kami ingin menghentikannya. Malah dia yang melukai kami. Apa? Berniat jahat pada Tianxi? Semua, cepat tangkap anak ini. Tunggu, aku datang untuk menemui Mayanian. Kau kenal tuan kami. Hari ini aku datang untuk menagih utang. Menagih utang? Kepala rumah tanggaku. Jangan dengar omong kosongnya. Dia hanya penipu yang diusir keluarga Lin. Mana pantas kenal dengan Tuan Ma. Pamanku adalah orang terkaya di Yuncheng, aset ratusan miliar. Masa utang pada anak ini? Tuh kan. Ternyata kau yang sombong, anak mantu di keluarga Lin, kan? Aku pernah dengar tentangmu. Tak kira, pecundang sepertimu, berani datang ke rumah Ma bikin onar. Apa itu onar? Tanya sendiri Mayanian, kau akan tahu. Kau pikir kau siapa? Urus kau, tak perlu repot-repot Tuan Ma, serang. Sekelompok bodoh. Mayanian hutang 3 tahun lalu. Saya datang untuk menagihnya. Bagaimana persiapan kerjanya? Silakan tenang, Pak Ma. Semuanya sudah diatur dengan baik. Pasti Tianxi merasa seperti di rumah sendiri. Ya. Mayanian, hutang 3 tahun lalu saya datang menagihnya. Siapa orangnya? Sepertinya ada yang membuat keributan. Hutang 3 tahun lalu, itu dia, dermawan. Cepat bawa saya ke sana. Ini, apa ini? Jangan pedulikan ini dulu. Dia membuat keributan ini, pasti mengganggu paman. Jika ditunda lebih lama, bahkan mungkin mengganggu Tianxi Agung dan Nona Besar. Jika mengganggu 2 orang terhormat itu, kita semua akan hancur. Orang ini sengaja datang untuk membuat onar. Dia ingin membawa kita semua mati bersamanya. Kepala rumah tanggaku, cepat panggil lebih banyak orang. Tangkap dia. Panggil bantuan. Semua yang bisa bertarung, datang ke sini. Aku tidak peduli sihir apa yang kau kuasai, hari ini, kau pasti mati. Wang Sheng, sekarang menyerahlah. Berikan kami masing-masing 10 sujud. Aku masih bisa memohon kepada kepala rumah tanggaku untuk mengampuni nyawamu. Tuan Chu, kau benar-benar baik hati. Wang Sheng, kenapa kau tidak cepat bersujud dan berterima kasih kepada Tuan Chu? Kau ini sampah, masih nunggu apa? Cepat berlutut. Berlutut. Suruh aku berlutut? Bahkan Nona Besar pun tidak berhak, beraninya kalian? Sampai sekarang kau masih ngawur. Karena Tuan Chu sudah memberimu kesempatan dan kau tidak hargai. Kalau begitu aku juga tidak akan sungkan. Serang. Hentikan, Tuan. Tuan datang, ya? Orang ini baru saja mengganggu Tuan, jangan buru-buru. Aku akan segera menanganinya. Sepertinya tadi ulah Wang Sheng ini benar-benar membuat bos Ma marah. Sekarang dia sedang menyalahkan Tuan Gu karena penanganan yang buruk. Paman, tenangkan dulu. Biang keroknya adalah bocah ini. Kita harus menghajarnya dengan keras. Apa? Menghajar dia? Kalian berani memperlakukan seperti ini penyelamatku? Penyelamat? Apa? Master yang dulu membimbing paman ternyata adalah penipu sepertimu? Mustahil. Diam. Jika berani tidak hormat pada master lagi meskipun kau keponakanku sendiri, aku akan suruh orang memukul mulutmu sampai hancur. Bos Ma, jangan-jangan salah. Dia itu yang diusir dari keluarga Lin kami, hanya seorang pecundang. Benar, dia 5 tahun di rumah kami. Tidak pernah menunjukkan kemampuan ramal. Bos Ma, aku menikah dengannya 5 tahun. Aku sangat mengenalnya. Jika dia benar-benar punya kemampuan, masa aku cerai dengannya? Ini. Paman, yang bersangkutan sudah bicara. Harus percaya. Aku punya cara untuk membuktikannya. Tuan ini boleh tanya, utang apa yang Tuan maksud? Dulu kau membeli 1 tebasan dariku, aku memberimu 1 nasihat. Berapa nilai tebasan itu? Saat aku datang sendiri menagih, kau bisa nilai sendiri. Benar-benar penyelamat. Penyelamat. Aku rela memberikan 60% hartaku untuk membalas budi. Apa? Bos Ma, harta Tuan setidaknya 300 miliar. 60% hartanya berarti 180 miliar. Kau gila. Ini 180 miliar. Mau diberikan begitu saja pada penipu ini? Jangankan dia palsu, meskipun asli, masa bisa sebanyak ini? benar. Bos Ma, meskipun Wang Sheng ini benar kasih dia 1 atau 2 juta, sudah cukup. Untuk pengemis kayak gitu, kalau kamu kasih kebanyakan, dia malah makin nggak tahu diri. Diam kalian semua. Kalau dulu nggak ada arahan dari Pak Wang, saya nggak akan seperti sekarang. Ini semua sudah pantas untuk Bapak. Kamu memang punya kesadaran seperti itu. Sepertinya dulu aku nggak salah pilih orang. Tapi, 180 miliar ini tetap kamu ambil saja. Apa, Pak Wang? Apa Bapak terpengaruh orang-orang ini? Tunggu sebentar, aku akan usir mereka semua sekarang. Usir mereka semua? Jangan, Paman. Aku kan keponakanmu, Paman. Tunggu. Bibi, akhirnya kamu datang, lepasin aku. Istriku, kenapa kamu kesini? Kalau aku nggak datang, kamu nggak cuma mau usir keponakanku, tapi juga harta kita mau dibawa kabur. Istriku, kamu salah paham. Pak Wang bukan penipu, dia itu penyelamatku. Penyelamat? Mayanian, aku rasa kamu udah pikun.
Tadi, keponakanku sudah bilang jelas-jelas, dia itu penipu. Enggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Aku tanya kamu, waktu itu kamu dapat petunjuk dari Master Ramalan, apa kamu lihat wajah orang itu? Enggak, tapi dia bisa menyebutkan dengan tepat, perjanjianku dulu dengan Pak Wang. Pak Ma, itu aturan umum para penjual pisau kredit, bukan rahasia besar. Apalagi mantan suamiku, Wang Sheng, dulu juga pakai cara itu buat nipu. Tentu saja, master yang Bapak temui dulu, pasti punya kemampuan beneran. Tapi orang itu pasti bukan mantan suamiku. Apa benar aku yang salah? Iya dong. Kalau nggak aku cepat-cepat datang, kamu pasti kena tipu penipu ini. Tante, kamu hebat. Penipu paling licik pun tidak bisa lolos. Hebat, menurutku, itu hanya sok pintar. Sebenarnya siapa yang sok pintar? Aku sudah tahu kamu penipu. Orang terdesak bisa bertindak nekat, berani-beraninya menipu kita, kamu memang sangat berani. Orang biasa tidak bisa mengerti. Ma Yannian sebenarnya memiliki garis wajah yang baik, dan rahang, yang tegap. Seharusnya dia sudah kaya raya di paruh pertama hidupnya. Tapi sebelum bertemu denganku, kariernya selalu terhambat. Sekarang aku lihat, semua karena kamu, wanita kasar ini yang menghambatnya. Berani-beraninya kau memanggilku perempuan kasar, penjaga. Robek mulutnya. Kau berani main tangan padaku? Begini caranya keluarga Ma memperlakukan penolong? Ma Yannian, aku hanya bertanya padamu, apakah kau juga menganggapku penipu? Nyonya, menurutku belum pasti. Bertindak gegabah tidak baik. Bagaimana jika masalah hari ini diselesaikan nanti? Biarkan Tuan Wang pulang dulu, kita selidiki nanti pelan-pelan. Apa? Kau biarkan dia pulang? Apa kau benar-benar percaya yang dikatakan anak ini, bahwa aku, perempuan kasar ini, yang menghambatmu? Tidak, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Ma Yannian, pikirkan baik-baik. Jika bukan karena aku dulu memiliki hubungan majikan pembantu dengan nona besar, keluargamu Ma tidak akan pantas untuk menyambut nona besar tinggal di sini. Dan apa hakmu untuk menyelenggarakan upacara besar? Aku mengerti, semua ini berkat Nyonya. Kalau begitu, diamlah. Nak, dengar baik-baik, tidak peduli kau penipu atau bukan, hari ini kau pasti mati. Satpam, serang dia. Aku mau lihat bagaimana kau akan membuatku mati. Anak kurang ajar dari mana yang berani